Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rizka Anana Yusuf, yang kedua Andi Vanirianti, yang ketiga Siska Hantu, dan yang keempat Siti Gusiwati Kiai. Di video ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kromatografi Cair Kinerja Tinggi. Saksikanlah video dari kami. HPLC adalah teknik analisis untuk identifikasi zat atau senyawa dan memisahkan serta mengukur jumlahnya dalam suatu larutan campuran kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKTM, merupakan suatu metode pemisahan canggih dalam analisis farmasi yang dapat digunakan sebagai uji identitas atau uji kemurnian dan penetapan kadar. Selanjutnya, ada tujuan dilakukan analisis menggunakan HPLC. Tujuan penggunaan HPLC adalah memisahkan molekul dalam waktu minimum. Karena berbagai alasan kekurangan dari metode HPLC dewasa ini, muncul suatu instrumentasi yang disebut sebagai UHPLC atau Ultra Thin Performance Liquid Chromatography yang menentukan efisien tinggi dalam analisis. Kemudian, prinsip kerja HPLC adalah pemisahan komponen analitik berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. Oke, baik, selanjutnya di sini adalah analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Di mana analisis kualitatif adalah untuk mengetahui apakah suatu senyawa X terkandung di dalam sampel. Nah, sedangkan kuantitatif adalah untuk mengetahui kadar suatu senyawa yang terkandung di dalam sampel. Misalnya kita mendapatkan kromatogram, diketahui puncak yang di tengah itu puncak analit. Nah, maka pada analisis kuantitatif kita akan mengetahui berapa kadar konsentrasi analit tersebut. Oke, selanjutnya aplikasi analisis kuantitatif. Nah, pada aplikasi analisis kuantitatif ini yang pertama adalah analisis kuantitatif. Ini sangat penting, misalnya saja dalam untuk identifikasi bahan kimia dalam sediaan farmasi. Jadi sesuai dengan geografi farmakope, kita harus melakukan yang namanya identifikasi baik dalam bahan obat maupun dalam sediaan farmasi. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi bahan kimia obat atau BKO dalam obat tradisional. Nah, ini juga sangat penting karena misalnya pada terutama untuk bahan kimia obat di pasaran. Nah, kemudian identifikasi bahan berbahaya dalam sediaan kosmetik, analisis doping di bidang olahraga, analisis obat palsu, analisis narkoba. Oke, selanjutnya sampel. Seperti yang kita ketahui, yang sudah kita bahas tadi, bahwa sampel-sampel di sini adalah bahan sediaan obat, kemudian makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, dan lain-lain. Nah, identifikasi atau struktur analit dalam sampel juga terbagi atas dua, yaitu yang sudah diketahui atau known dan yang belum diketahui atau unknown. Nah, untuk sampel itu sendiri, misalnya, di situ ada preparasi sampel. Nah, untuk preparasi sampel di sini adalah analisis kualitatif didasarkan atas data waktu retensi analit pada kromatogram. Nah, kemudian pada sampel itu kita harus ada yang namanya preparasi. Nah, terlebih dahulu minimal kita itu harus larutkan terlebih dahulu, kemudian kita saring, dan masih banyak mungkin berbagai ekstraksi solid extraction mungkin bisa terlibat pada sampelnya. Kemudian setelah kita preparasi, mungkin kita akan suntikan pada HPLC. Nah, bisa kalian lihat pada PPT di situ, kita langsung suntikan pada HPLC. Kemudian seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa nantinya komponen-komponen sampel yang akan mengalami pemisahan di dalam
kolom, kemudian mendapatkan data kromatogramnya. Nah, nanti di dalam kolom itu kan di situ sudah dipreparasi. Nah, itu akan mengalami pemisahan. Nah, di dalam kolom itu kita akan mendapatkan hasil dari kromatogram. Dalam hal ini ada 3 puncak, yaitu dengan waktu retensi yang berbeda-beda, di mana waktu retensinya itu ada 3,1, 6,3, dan 9,6. Kemudian penyuntikan larutan baku dalam larutan sampel itu harus dalam kondisi KCKT yang sama dengan sampel. Itu ada baku pembanding juga di situ, bisa kalian lihat. Kemudian identifikasi puncaknya itu diperlukan baku pembanding ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada waktu retensi. Yang sudah saya katakan tadi bahwa waktu retensinya itu ada 3,1, kemudian 6,3 dan 9,6. Itu adalah waktu retensi atau biasa disingkat dengan TR, analis dalam sampel. Nah, untuk TR baku pembanding atau waktu retensi pembanding di sini, analit X itu mungkin terkandung dalam sampel. Jadi sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di sini kita akan menggunakan metode kuantitatif, di mana kita akan kualitatif. Di situ kita akan mengetahui apakah senyawa X itu terkandung dalam sampel. Nah, kemudian untuk analisis kuantitatif di situ kita akan mengukur kadar yang terdapat pada suatu sampel. Kemudian konsentrasi baku itu sebaiknya sama atau mendekati konsentrasi analis dalam sampel. Positif palsu atau false positif adalah kesimpulan hasil uji, atau positif adalah sebenarnya negatif. Sedangkan kalau negatif palsu atau false negatif adalah kesimpulan hasil uji negatif padahal sebenarnya positif. Menghindari positif palsu, dilakukan perubahan kondisi KCT, komposisi fase gerak, ilusi gradien, dimensi atau kolom yang berbeda, dan lain-lain. Jika waktu retensi analit atau K1 dalam sampel tetap sama dengan larutan baku, maka analit mungkin positif. Menghindari positif palsu menggunakan larutan baku internal atau internal standar. Pada kasus waktu retensi analit tidak sama atau agak mundur atau maju dibandingkan puncak tertentu, sama dengan evaluasi puncak dapat didasarkan atas waktu retensi relatif. Jika waktu retensi analit dalam sampel sama dengan baku, maka hasil mungkin positif. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis kuantitatif KCKT. Agar diperoleh hasil yang akurat, puncak analit pada kromatogram itu harus memenuhi persyaratan. Ada 4 persyaratannya. Yang pertama simetri, yang kedua resolusi pemisahan, yang ketiga itu puncak tunggal atau murni, yang keempat kadar berada pada rentang linear detektor. Baik, judul besar kedua adalah peak area dan peak height. Untuk perhitungan konsentrasi analit dalam sampel dapat digunakan data. Ada 2 data. Yang pertama area puncak atau peak area. Yang kedua itu tinggi puncak atau peak height. Area puncak paling banyak digunakan itu pada KCKT. Kemudian tinggi puncak lebih menguntungkan jika digunakan pada analit konsentrasi rendah. Analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ini ada 2, tanpa baku pembanding dan perlu baku pembanding. Biasanya tanpa perlu baku pembanding itu disebut dengan normalisasi area. Kemudian metode kalibrasi ada 3. Yang pertama baku eksternal atau external standard method. Yang kedua adalah baku internal atau internal standard method. Yang ketiga adalah adisi baku atau standard addition method.